Shalom. Pada hari ini kita bersyukur sekali kepada Tuhan atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kesehatan jasmani dan rohani yang boleh Bapak Ibu alami hingga saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, kasih itu selalu membutuhkan ungkapan. Bila kita menelusuri kitab suci, kita akan menemukan kebenaran ini, bahwa Allah itu adalah kasih dan kasih itu adalah kurban. Karena Allah sedemikian mengasihi dunia ini dan kita semua, maka Allah itu tidak segan-segan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Hari ini Yesus mewartakan kepada kita tentang kasih kita kepadanya. Yesus tidak meminta cara-cara yang lain yang dapat Anda buat. Tetapi Yesus meminta satu hal ini, supaya kita mengasihi Dia dengan cara hidup di dalam sabdanya. Ini undangan Yesus kepada kita. Maka dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus bersabda, "Jika seseorang mengasihi aku, maka dia akan menuruti firman-Ku. Dan kalau dia hidup dalam firman-Ku, maka aku dan Bapa datang kepadanya dan diam bersama dengannya." Kemudian dikatakan dalam perikop berikutnya, "Aku akan menganugerahkan Roh Kudus kepadanya, dan damai sejahtera akan tinggal bersama dengan dia." Saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam sabda Tuhan itu berarti percaya kepada Tuhan dalam sabdanya. Percaya sungguh-sungguh bahwa sabda Tuhan itu menjadi hidup kita bersama. Sabda Tuhan itu menjadi asupan rohani yang membuat kita ini dapat berlangsung hidupnya. Yesus berulang kali menegaskan ini kepada kita. Dalam Injil Yohanes memang bahasa Yesus itu sedemikian lugas. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar menjadi murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu." Saudara-saudari yang terkasih, maka bagi kita lewat pewartaan Santo Yohanes ini, sabda Tuhan itu lebih dari sekedar bacaan verbal, lebih dari sekedar literatur suci. Tapi sabda Tuhan itu menjadi pribadi, di mana kita diperbaharui dari dalam perjumpaan itu. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pribadi Allah, yang sabda yang menjadi pribadi, yang dapat kita jumpai dalam setiap permenungan kita. Maka membaca sabda Tuhan itu sama dengan menghidupi sabda Tuhan. Membuat saya dan Bapak Ibu bukan hanya sebagai seorang Kristiani yang namanya tercatat, tetapi sebagai seorang Kristiani yang sungguh-sungguh menghadirkan pribadi Kristus itu sendiri. Itulah identitas kita. Identitas kita lebih dari sekedar tercatat dalam sebuah tulisan. Identitas kita itu lebih dari sekedar tercatat dalam sebuah institusi gereja yang terkenal, yang besar, yang bagus. Tetapi identitas kita itu adalah imitatio Christi, begitu tulisan dari seorang penulis zaman kuno, untuk menunjukkan bahwa saya ini menjadi Kristus yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menegaskan bahwa bila kita belum mampu atau dengan sengaja untuk menolak kebenaran firman ini, maka mari kita dengarkan apa yang Yesus sabdakan ini. Jika seorang mendengar firman dan
tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepadamu. Firman itulah yang menjadi hakim bagi saya pada akhir zaman. Maka setiap orang yang menaati firman Tuhan, saudara-saudari, menjadi kenisah Tuhan. Dikatakan dalam kitab suci, aku dan Bapa akan datang kepadanya, berdiam di dalamnya. Saya ketika merenungkan ini, rasa-rasanya itu merinding kita para saudara-saudari untuk menunjukkan bahwa lihat, hidup kita ini bukan sekedar tubuh jasmani. Hidup kita ini bukan sekedar penampilan jasmani fisik ini, tetapi ada sebuah esensi yang lebih dalam, bahwa ternyata dengan mendengar sabda Tuhan dan menghidupi perjumpaan dengan Yesus dalam sabda itu, saya dan Anda sekalian ini menjadi kenisah Tuhan. Saudara-saudari, maka menjadi kenisah Tuhan atau bait Roh Kudus itu dikatakan dalam kitab suci, itu benar-benar satu gambaran yang sedemikian dalam untuk mengingatkan saya dan kita semua bahwa engkau tidaklah serapuh jasmani ini. Kita punya esensi yang lebih dalam, kita punya makna yang lebih dalam yang harus selalu kita lihat, bahwa kita ini ternyata adalah kenisah Tuhan. Tuhan berdiam di sini, saudara-saudari. Maka saya dan Anda itu suci bukan karena apa yang dari luar, bukan karena apa yang kata orang. Saya dan kamu suci karena di dalam dirimu dan saya ada Roh Tuhan itu sendiri. Hal itu terjadi, saudara-saudara, dimungkinkan terjadi karena di mana ada hati mengasihi Allah, di situ ada kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Sama seperti kita, bukan? Kalau saya mengasihi seseorang, maka saya ingin selalu bersatu dengannya, ingin tinggal bersamanya. Maka kalau hati saya punya kerinduan untuk mengasihi Yesus, maka pastilah saya punya kerinduan untuk hidup bersatu dengan Dia. Dan itulah sumber kekudusan kita bersama. Oleh karena itu para saudara-saudari, kalau kita punya kerinduan untuk Tuhan dan bersatu dengannya, benarlah yang dikatakan dalam Injil Yohanes ini, kita akan menyembah Tuhan bukan lagi secara jasmani, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan menyembah Tuhan bukan lagi terbatas pada gedung tertentu, bangunan tertentu, tapi kita akan menyembah Tuhan dengan benar seperti yang disabdakan oleh Yesus, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Disinilah Roh Kudus itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh membimbing Bapak Ibu sekalian pada kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudari, mari kita renungkan apa yang dijanjikan oleh Yesus ini. Bila kita hidup dalam sabda Tuhan, maka damai dan sukacita itu menjadi memenuhi hati kita bersama. Damai bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia ini, yang bisa ada, bisa tidak ada, bisa hilang. Tetapi damai yang dari Yesus itu adalah damai yang tetap, damai yang abadi. Setiap hati yang tinggal dalam sabda Tuhan, hatinya penuh dengan damai dan sukacita. Dalam kebenaran inilah saudara-saudari, saya percaya sungguh akan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena bila dalam Yesus Anda percaya, maka Anda tidak perlu gelisah dan gentar. Karena dikatakan oleh Yesus, kegelisahanmu tidaklah menambah sehasta pun pada kebahagiaanmu. Dan itu benar sekali. Maka Yesus mengundang kita, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kepadamu kelegaan dan ketenangan. Dalam Yesus, saudara-saudari, Anda akan menemukan damai dan kepastian.
Akhirnya para saudara-saudari, mari kita lanjutkan peziarahan ini. Mari kita tetap menghidupi sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu bagaikan terang yang menuntun hati kita pada kebenaran. Kalau dulu bintang itu dapat menuntun para gembala sampai kepada Yesus yang baru lahir itu, sabda Tuhan juga akan menuntun pikiran dan hati kita untuk sampai sungguh-sungguh, bukan apa kata orang, tetapi sungguh-sungguh pada pribadi Yesus yang juga merindukan kita untuk bersatu dengannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak Anda, ingatlah bahwa seluruh reksa pastoral kita itu dalam paroki, wilayah, lingkungan, itu adalah semua diwarnai oleh sabda Tuhan. Dasar dari semua kegiatan kita itu adalah sabda Tuhan. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, jangan bermalas-malasan untuk datang ke kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik paroki, wilayah maupun lingkungan. Saya beberapa kali datang gitu ya, coba datang sesekali kalau pas waktunya ada kita datang. Kasihan lingkungan itu sedikit sekali yang datang. Padahal yang diwartakan di sana kan sesuatu yang baik, bukan? Itu sesuatu yang baik. Mengapa umat saya tidak datang? Saya selalu bertanya. Kalau Anda mengatakan Romo itu membosankan, emangnya kamu di luar tidak membosankan? Mungkin di luar Anda merasa senang-senang sebentar, pulang Anda juga bosan kali kan? Bosan juga. Percayalah, kalau Anda senang-senang di luar, makan minum ini happy-happy, pulang juga Anda bosan, ya kan? Buktinya Anda di rumah juga enggak begitu kerasan-kerasan amat kan? Kalau mau jujur ya enggak juga kan? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda, mari kita rendah hati. Kalau yang diwartakan ini sesuatu yang tidak baik, Anda enggak usah datang. Tapi kalau yang diwartakan ini adalah sabda Tuhan, saya ingin mengajak Anda, mari Anda datang. Kecaplah dan cicipilah di sana kemanisan-kemanisan kebenaran imanmu. Kalau Anda datang, saya percaya Anda pulang tidak sia-sia. Mungkin Anda tidak mendengar pewartaan saya, mungkin Anda tidak masuk mendengar pewartaan para yang memberikan renungan atau refleksi di situ, tapi saya yakin Anda akan membawa pulang kalimat-kalimat sabda Tuhan itu. Tidak ada harganya, tidak ada bandingan harganya itu dengan yang lain. Anda boleh tidak percaya pada saya dan yang lain, tapi percayalah pada sabda Tuhan. Itulah fondasi hidup kita yang sesungguhnya. Maka saudara-saudari, mari kita ingat bersama, membangun hidup dalam sabda Tuhan sama dengan membangun rumah di atas batu. Oleh apapun tidak akan goyah. Sebaliknya, membangun hidup mengabaikan sabda Tuhan, samalah itu dengan bangun rumah Anda di atas pasir, datang badai dan hujan, habislah rumah itu, habislah hidup kita bersama. Tuhanlah pondasi hidup kita, sabda Tuhan itu adalah dasar dari bangunan hidup kita. Mari kita bangun hidup ini di atas sabda Tuhan. Tuhan memberkati.